Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Rahmah. Pada video kali ini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Statistik Sosial dengan materi yang pertama adalah uji chi-square dengan menggunakan SPSS, yang kedua uji Rantes, dan yang ketiga uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS juga. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam penjelasan materinya. Baiklah, materi yang pertama adalah tentang uji chi-square. Uji chi-square termasuk ke dalam uji statistik non-parametrik, di mana uji statistik non-parametrik ini adalah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya. Oleh karenanya, statistik ini juga dikemukakan sebagai statistik bebas sebaran, atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Data yang digunakan dalam uji chi-square ini adalah data dalam bentuk frekuensi, bukan dalam bentuk angka rasio atau skala. Data frekuensi ini merupakan hasil dari pengklasifikasian data yang berbentuk nominal, misalkan data frekuensi berdasarkan gender, klasifikasi sikap, atau data klasifikasi kecenderungan seseorang juga boleh digunakan dalam uji chi-square ini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square SPSS ini adalah berdasarkan nilai signifikansi. Yang pertama, jika nilai asim signifikansi kecil dari 0,05, maka HA diterima. Dan jika nilai asim signifikansi besar dari 0,05, maka HO diterima. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam contoh kasus. Contoh kasusnya di sini, seorang peneliti melakukan penelitian terkait wacana pemindahan ibu kota negara terhadap 12 responden. Penelitian ini dilakukan terhadap 4 profesi, yaitu PNS, polisi, dan TNI, swasta, dan pengusaha. Kemudian untuk mengetahui pendapat mereka dilakukan survei dan diperoleh hasil sebagai berikut, sesuai dengan data view pada tabel SPSS ini. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam variabel view. Baris kolom pertama kita ubah menjadi namanya menjadi profesi. Yang baris kedua menjadi pendapat. Baris ketiga menjadi frekuensi. Kemudian di profesi dapat kita di bagian values profesi dapat kita ubah menjadi yang pertama PNS, kemudian ditambahkan kemudian di bagian desimal dinolkan, pendapat juga dinolkan. Kemudian agar data tersebut terbaca sebagai tabel kontingensi, maka kita harus melakukan pembobotan terhadap frekuensi. Di sini pilih bagian data, pilih ke data view, pilih bagian data, kemudian ambil bagian weight case. Kemudian masukkan variabel frekuensi ke dalam kolom frekuensi variabel.
Kemudian lanjut untuk melakukan uji chi-square dengan SPSS, mengambil bagian analyze. Lanjut ke descriptive statistik, kemudian cross tab. Selanjutnya masukkan variabel yang menjadi sampel ke baris row. Kemudian variabel menjadi kategori ke kolom. Kemudian bagian statistik dan centang kotak chi-square. Continue. Oke. Ini adalah output penelitian dengan menggunakan SPSS dari uji chi-square. Berdasarkan hasil output ini dapat dilihat bahwa pada baris persen chi-square dengan nilai sebesar 85,675 dengan nilai asim signifikansi sebesar 0,00, artinya lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, sehingga artinya ada perbedaan pendapat dari keempat profesi. Kemudian yang kedua lanjut ke uji rantes. Uji rantes ini digunakan untuk menguji apakah sederetan data yang terdiri dari dua kategori tersusun secara acak atau random atau sistematik. Baiklah, langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah pengaturan antrian pria dan wanita di depan box pembelian tiket teater mengikuti peraturan acak. Data diperoleh dengan melakukan pengelompokan jenis kelamin dari urutan 50 orang yang menuju box pembelian tiket, seperti pada data view yang sudah ada di SPSS ini. Kemudian selanjutnya ke bagian variable view. Sebelum dianalisa hasil output SPSS ini, terlebih dahulu kita pahami dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes, yaitu jika nilai asim signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asim signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Jadi berdasarkan hasil output ujiran di atas, ujiran ini dapat diperoleh nilai asim signifikansi sebesar 0,003, yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan pria dan wanita tersusun secara tidak acak. Kemudian yang selanjutnya uji Mann-Whitney.
Uji Mann-Whitney ini merupakan uji statistik non-parametrik untuk dua sampel yang independen dan digunakan sebagai alternatif ketika uji T dalam statistik parametrik tidak dapat dipakai. Langsung ke pembahasan contoh kasus. Di sini, seorang guru ingin mengetahui rumusan masalah apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh nilai hasil belajar seperti pada data view di SPSS ini. Kemudian lanjut ke bagian variable view. Untuk kemudahan pengolahan data dengan SPSS, maka perlu adanya pengkodean pada hasil belajar tersebut, di mana untuk hasil belajar kelas A diberi kode 1 dan untuk kelas B diberi kode 2, sehingga tampak data penelitian setelah diberi kode seperti di layar ini. Kemudian terkait dengan pengujian hipotesis penelitian dalam uji Mann-Whitney ini, hipotesis didefinisikan sebagai kesimpulan sementara dalam sebuah penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah HA sama dengan ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Mann-Whitney, jika nilai signifikansi atau asim signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka hipotesis atau HA diterima. Namun jika nilai signifikansi atau asim lebih besar dari probabilitas 0,05, maka hipotesis atau HA ditolak. Berdasarkan output tes statistik dalam uji Mann-Whitney ini diketahui bahwa nilai asim signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka rumusan masalah penelitian pun juga dapat terjawab, yakni ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Baiklah, sampai di sini presentasi tugas mata kuliah statistik sosial saya dengan materi uji chi-square, rantes, dan uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS. Jika ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.